Baik, shalom. Halo. Puji nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk memberikan kita kesempatan dan kesadaran bagi kita semua. Kita dapat berkumpul baik dalam hal ini secara online dalam ibadah pada sore menjelang malam hari ini. Oleh sebab itu, mari kita akan manfaatkan waktu kita, waktu yang sudah Tuhan beri kepada kita pada malam hari ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian untuk memulai ibadah ini. Kita akan pujian berkata, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasa, Haleluya. lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain pujian. Kita akan pujian ini dari awal. Kita katakan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasa, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan Untuk doa pembukaan kami minta kesediaan dari Ibu Gembala. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu bagi kami. Sehingga sampai saat ini kami masih boleh berada. Kami tahu semua yang terjadi oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pada malam hari ini, di tahun yang baru ini Tuhan,
Kami rindu untuk beribadah kepada Engkau. Biarlah kami senantiasa boleh merasakan lawatan Tuhan boleh terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk kami lebih mengasihi Engkau lagi di tahun yang baru ini, agar kami dapat melihat hal-hal yang indah boleh terjadi di dalam kehidupan pelayanan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Acara ibadah kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semua yang akan mengambil bagian dalam acara ini Tuhan, biarlah urapan khusus turun kepada setiap mereka, sehingga apa yang mereka boleh sampaikan benar-benar itu menjadi suatu isi hati Tuhan kepada kami semua. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Ambil alih acara ini Tuhan, dan kami belum merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami, sehingga kami yang datang dengan bersungguh-sungguh, dan mereka yang berada di rumah yang menyaksikan, mereka akan merasakan bagaimana lawatan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya janji firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan acara ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara ini, kami bersatu hati mau memanggil nama-Mu. Kami mementingkan segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dikerahkan terus air. Tutup bungkus tempat ini Tuhan, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami akan buka acara ibadah kami pada malam hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah kita buka dalam doa, dan kita akan memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berkata, "Ku kan bangkit." Teman saya untuk bangkit berdiri. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita akan mulai dari awal. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita masih tetap bangkit berdiri, dan kita angkat yang berikutnya, yakni jangan lelah.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Rasakan tanah bergelombang, rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun. Sekali lagi kita katakan, ratakan tanah yang bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk kembali. Haleluya, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita akan lanjut ke acara berikut. Kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu mari kita angkat satu pujian, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan janji balas kau dan berkati kau. Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri maka berilah sekarang. Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Kita sudah memberikan yang terbaik. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi dalam ibadah ini. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Dan sebelum itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita akan angkat satu pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Tuhan.
firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita akan nyanyi dari awal. Kita katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, adalah anugerah yang besar bagi kami untuk dapat berhimpun kembali di rumah-Mu. Tidak lain hati kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, hati kami rindu untuk mau menerima akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang akan mengubah setiap karakter kami.
bahkan membentuk karakter kami semakin hari semakin disempurnakan sama seperti Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kebenaran-Mu Tuhan yang menyucikan hati pikiran kami akan senantiasa mengubah kehidupan kami menjadi alat terang-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan, agar nama Yesus Kristus yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap persembahan yang sudah diberikan Tuhan. Kiranya Engkau Allah sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru, berkat kasih karunia senantiasa menyertai atas setiap jemaat-Mu yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Dan biarlah semuanya kami berikan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dan saatnya kami rindu Tuhan untuk menerima dan belajar akan firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami. Urapilah kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang senantiasa menghalang-halangi, mengintimidasi hati pikiran kami, tatkala kami mau belajar akan firman-Mu, kami memanggil nama-Mu yang penuh kuasa, menolak dan mengusir setiap kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis engkau pergi keluar, tinggalkan perhimpunan kami. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Ribidis aidibidi krai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang selalu setia memelihara kehidupan kita sampai detik ini, di mana kita sudah masuk kepada tahun yang baru 2023. Oleh sebab itu mari kita mengawali hari yang indah ini dengan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Allah. Saya akan membacakannya bagi saudara. Saudara memperhatikannya. Ini ayat yang singkat ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 dikatakan, janganlah padamkan roh. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya pada saat ini, terutama kita yang mengerti akan firman Tuhan, di mana kebenaran itu merupakan suatu jalan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal, dan firman Tuhan juga merupakan perisai di dalam hidup kita, di mana firman Allah itu amat suci dan murni, yang sifatnya tidak ada dusta di dalamnya. Apa yang disampaikan lewat firman Tuhan, ketika kita menerima dan mengimaninya, maka kuasa dari firman Tuhan itu akan benar-benar tergenapi dan terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam kita menghadapi tahun 2023 ini, beberapa kali kita diingatkan lewat firman Allah maupun suara nubuatan, di mana Tuhan mengatakan, mengingatkan kepada kita semua akan ada hal-hal yang akan terjadi di dalam dunia ini. Tetapi peringatan itu diingatkan oleh Tuhan semata-mata Tuhan sangat mengasihi kita, supaya kita senantiasa mawas diri. Bagaimana kita mawas diri, menjaga diri itu? Ya tentu dengan selalu
membangkitkan gairah kita, melatih kehidupan kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Karena setiap orang percaya yang selalu melatih dirinya untuk beribadah, ia adalah orang yang tidak ada niat untuk memadamkan roh. Karena hanya orang-orang yang tidak menyukai ibadah, merekalah orang-orang yang sebenarnya tidak hidup lagi dengan semangat yang daripada Roh Kudus. Tetapi sebaliknya, jikalau setiap orang yang selalu membangkitkan roh dalam hidupnya, ia adalah orang yang mencintai ibadah. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan, persekutuan untuk beribadah. Karena di dalam ibadah itu kita ada suatu ucapan syukur. Kita menerima nasihat-nasihat firman Tuhan. Kita menerima teguran-teguran firman Tuhan supaya hidup kita ini senantiasa berada di jalannya Tuhan. Karena menghadapi akhir zaman ini, saudara, banyak sekali cara iblis menyesatkan pikiran umat manusia, terutama manusia yang percaya kepada jalan Tuhan. Itulah kenapa Rasul Paulus yang ditugaskan untuk orang-orang kafir adalah suatu tugas yang berat bagi Paulus sebenarnya. Ya. Karena bagaimanapun Paulus harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang menentang akan kebenaran. Sekalipun tidak sedikit Paulus juga berjumpa dengan orang-orang Israel, bahkan para ahli-ahli Taurat. Mereka ini yang diharapkan Paulus juga sebagai hamba Allah, mereka yang sudah giat mengerti akan peribadatan kepada Allah. Tetapi Paulus melihat orang-orang yang nampak giat beribadah ini, mereka itu menjalankannya dengan kebenarannya sendiri. Sehingga ibadah itu nampak sia-sia. Bukan nampak, memang dikatakan adalah ibadah yang sia-sia. Itu sudah dikatakan kepada Tuhan Yesus. Maksud saya sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa orang-orang seperti ini, bangsa kaum seperti ini, mereka memang memuliakan Tuhan dengan mulutnya, tetapi hati mereka itu jauh daripada Tuhan. Sebab ajaran yang mereka terima bukanlah ajaran yang murni berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan akal-akalan manusia. Berdasarkan filsafat manusia. Ya, saya pernah membaca bahwa di kalangan-kalangan kelompok tertentu para cendekiawan, mereka menganggap hal-hal spiritual, hal-hal yang rohani itu kalau tidak dikemas dengan suatu teologi yang begitu rumit, itu sepertinya kurang, ya. Sepertinya itu bukan kebenaran. Padahal firman Tuhan itu sederhana saja, ya. Simple, tegas, lugas, dan berterus terang, ya. Mudah dimengerti, hanya seringkali sulit untuk dijalankan, ya. Sulit dijalankan. Nah, makanya kita sebagai orang percaya, janganlah sampai kita tidak menyukai peribadatan. Karena firman Tuhan ini datang kepada kita, mengingatkan jangan padamkan roh. Mungkin kita sudah berpuluh tahun, mungkin sudah belasan tahun, atau mungkin sudah 2, 3, 4, 5 tahun kita berjuang. Kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Atau mungkin ada yang baru merintis di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Atau ada petobat-petobat baru yang betul-betul mau mengikut Tuhan. Tapi tampaknya mengikuti kebenaran itu sepertinya menemukan suatu kesulitan. Ya, namanya juga kebenaran. Kebenaran yang murni itu didapat harus dengan suatu pengorbanan. Perjuangan yang keras, saudara.
saudara akan memahami untuk mendapatkan suatu kebenaran, apalagi mencapai kepada kesempurnaan iman, jalan-jalannya itu tidak mudah. Tidak sesederhana apa yang kita pikirkan atau yang dikatakan orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu, bahwa dikatakan keselamatan didapat hanya bermodalkan percaya. Dengan dasar ayat Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Padahal kalau kita selidiki firman Tuhan, kita mau dalami firman Tuhan, ada suatu perkataan baik dari Tuhan Yesus dan juga dari Paulus. Saya memilih perkataan Paulus di mana di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Kita ini dikaruniakan untuk percaya. Bukan saja untuk percaya, melainkan menderita. Kenapa dikatakan harus menderita? Karena memang selama kita hidup di dalam dunia ini, ketika kita mau mengikuti kebenaran, pasti akan menemukan pergumulan. Dan pergumulan itu, saudara, kita harus betul-betul memahami maksud Allah. Pergumulan di sini bukan berarti Allah itu pelit akan kasih karunia. Pergumulan lewat tantangan cobaan yang berat yang seringkali membuat kehidupan kita terasa sulit. Ya, bukan berarti Tuhan itu jahat kepada kita. Tidak. Semuanya itu Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Terlebih untuk menguji roh kita. Apakah kita betul-betul memiliki roh Allah? Atau jangan-jangan selama kita mengikuti yang katanya mengikuti Kristus, ternyata hanya dengan roh manusia, roh emosi kita saja. Cuma karena ikut-ikutan. Dalam hal baptisan air saja, cuma karena teman-teman kita sudah pada baptis, oh kita ikut-ikutan. Tanpa kita memahami makna dari baptisan itu. Kenapa kita mau dibaptis? Tapi cuma karena ikut-ikutan. Ya. Atau cuma karena aturan organisasi semata. Demi mendapatkan keanggotaan. Baptisan air itu selalu kami sampaikan kepada saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa baptisan air itu adalah perintah dari sorgawi. Bahwa dari perkataan Tuhan Yesus ketika berbincang-bincang dengan Nikodemus, saudara, Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya engkau harus dilahirkan kembali daripada air dan roh. Yang berbicara, setiap orang yang mau mengikuti Yesus Kristus, ia harus memberi diri dibaptis air dan mau mencari baptisan Roh Kudus. Itu hal yang terpenting, saudara. Membuktikan saudara taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Karena di zaman gereja ini adalah zamannya Roh Kudus. Kalau kita memandang melihat sejarah, saudara, 2000 tahun yang lalu kurang lebih, di mana ada suatu kejadian berdirinya gereja. Berdirinya gereja itu seperti yang diungkapkan dalam tulisan Paulus 2 Korintus 5 ayat 17, di mana suatu kejadian yang baru. Kejadian yang baru di mana ada suatu perubahan hidup. Tentunya perubahan hidup ini melalui kelahiran yang baru daripada air dan roh. Niscaya setiap orang yang percaya kepada firman Allah, maka dia akan melakukan setiap perintah-perintahnya. Kalau cuma percaya saja ya, tetapi tidak melakukan, apa gunanya? Iman tidak akan bertumbuh. Sementara suratan daripada Yakobus mengatakan orang yang beriman tetapi tanpa perbuatan mati adanya. Seperti tubuh tanpa roh. Ya, itu kan seperti mayat hidup, saudara. Dan kita sudah diberikan pemahaman seperti ini. Kalau kita betul-betul mengklaim diri kita ini orang beriman,
Berarti kita orang yang percaya akan setiap perkataan firman. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan, lakukan. Jangan engkau menahan-nahan. Jangan engkau membenarkan diri. Jangan engkau bermain-main dengan firman Tuhan. Jangan engkau memutarbalikkan kebenaran. Ya. Biasanya yang memutarbalikkan kebenaran justru para pemangku-pemangku jabatan sebagai pemimpin-pemimpin agamawi. Karena kalau kita melihat gambaran perbincangan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, itu adalah gambaran ya kepada gereja bertipe Nikodemus. Nikodemus ini saudara adalah seorang pemimpin Yahudi, tetapi yang tidak mengerti maksud rohani yang disampaikan Tuhan Yesus. Sebab ketika Tuhan Yesus mengatakan perbincangan mereka yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, di mana Tuhan katakan sesungguhnya engkau harus dilahirkan kembali. Apa jawaban Nikodemus? Oh, bagaimana orang yang sudah tua? Apakah dia akan masuk kembali ke rahim ibunya baru dilahirkan kembali? Dia tidak mengerti maksud rohani yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kelahiran kembali itu yaitu bagaimana perubahan karakter. Nah, itu ditandai perubahan karakter dengan melakukan setiap perintah firman Tuhan yang kita kenal dengan langkah-langkah iman. Orang melakukan baptisan air, mengalami kelahiran baru daripada air dan roh, yaitu melakukan baptisan air dan baptisan roh, itu ada langkah-langkahnya. Orang tidak mungkin langsung memberi atau menyerahkan diri untuk melakukan baptisan air kalau tidak ada katekisasinya, kalau tidak ada pengajarannya, tidak ada pemahamannya, tapi harus dibimbing. Seseorang itu mau melakukan kelahiran yang baru daripada air dan roh, melakukan baptisan air sampai kepada dipenuhi dengan Roh Kudus, tentu mereka harus bermula dari percaya dulu. Kalau dia percaya, tentu dia bermula dari mendengar firman. Ketika dia mendengar firman, ya, kalau memang ternyata dia membuka hati, menerima firman Tuhan itu, maka masuk kepada hatinya yang menerima Tuhan Yesus. Kalau dia sudah menerima Tuhan Yesus, menerima firman Allah, langkah kedua pada tingkat iman yang kedua adalah dia ada penyesalan. Penyesalan harus disertai pertobatan. Supaya ada penyesalan, ada tindakan untuk berubah. Ada orang yang cuma sampai menyesal tetapi tidak ada perubahan. Hanya mengaku dosa tapi tetap berbuat dosa. Tidak ada perubahan lebih baik lagi. Ada seperti itu. Makanya di dalam 7 tingkat iman itu cukup spesifik ya. Ada penyesalan dan ada pertobatan. Karena dia sudah mendengar firman Tuhan, hancur hatinya. Dia merasa dirinya ini sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dia merasa sudah jauh daripada kasih karunia Tuhan. Makanya seperti kronologi yang terjadi dalam tulisan Kisah 2 ayat yang ke-37. Dikatakan ketika mereka mendengar khotbah Petrus, mereka berkata kepada Petrus, lalu apa yang harus kami apa yang harus kami perbuat? Sebab mereka sudah memiliki hati yang hancur. Mereka terharu mendengar kebenaran daripada Rasul Petrus. Ketika mereka meminta suatu jawaban kepada Petrus, Petrus langsung menjawab, bertobat, beri dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai pengampunan dosa, karena melalui Yesus Kristus kematiannya menebus dosa. Jadi penting pemeteraian baptisan air itu dimeteraikan dengan nama Yesus Kristus. Walaupun di amanat Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga, dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa murid dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau dalam salinan bahasa Yunaninya, huios, anak itu yang menunjuk kepada anak laki-laki, atau lebih tepatnya putra. Ya, jadi putra sama saja, anak laki-laki maupun putra sama saja itu. Ya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memang tidak dijelaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena konsepnya Tuhan Yesus tidak pernah mau menyebutkan dirinya.
namanya. Itu dipercayakan, dikaruniakan pemahaman akan formula baptisan air sebagai pemeteraian sebuah nama kepada gerejanya, yaitu ia percayakan kepada murid-muridnya. Terlebih Petrus yang dipercayakan kunci kerajaan sorga. Jadi dengan hikmat marifat yang Tuhan berikan kepada Petrus, Petrus menyempurnakan suatu amanat lewat pemeteraian akan baptisan, sehingga dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab gereja kalau mau menjadi kekasihnya harus dimeteraikan dengan nama suaminya, nama kekasihnya. Sama seperti saya mempunyai istri, ya. Istri saya mempunyai nama saya, saudara. Sebagai bukti dia adalah istri saya. Begitu juga gereja harus memiliki, harus disematkan suatu nama untuk membuktikan dia adalah milik Kristus. Nah, ini kalau kita melihat lebih dalam lagi, mempelajari di dalam suratan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dikatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus, ya. Jadi penting sekali gereja itu dimeteraikan lewat kelahiran baru daripada air dan roh. Makanya habis dibaptis dengan nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disitulah sebagai langkah untuk dia menuju kepada kesempurnaan. Dia harus betul-betul dimeteraikan juga lewat baptisan roh. Ya. Jadi roh itu sangat penting dimiliki bagi gereja Tuhan. Kalau gereja tidak memiliki roh, bukan gereja. Ya. Karena hukum di zaman Roh Kudus ini, itu syarat-syaratnya untuk mencapai kepada keselamatan adalah bertobat, berbaptis, dan beroleh anugerah Roh Kudus. Kalau di zaman anak, di zaman Yesus melayani, itu masih zaman anak, di mana hukum syarat keselamatan pada saat itu yaitu melakukan Taurat plus baptisan air. Tetapi ketika masuk zaman Roh Kudus, maka hal-hal tentang Taurat itu disudahkan. Sehingga orang yang hidup di dalam zaman Roh Kudus, tapi gayanya masih gaya Taurat, nah, sesungguhnya hidup mereka itu jauh dari kasih karunia. Paulus pernah menulis, ya, dikatakan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-21, jikalau ada kebenaran melalui Taurat itu, sia-sialah kematian Tuhan Yesus. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-4 mengatakan, jikalau kita masih hidup di bawah hukum Taurat, maka kita sudah sedang tercerai dengan Kristus. Coba kita baca itu. Galatia 2 ayat 21 dulu. Galatia 2 ayat 21 mulai. Ayat 21, Ya. aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Kenapa? Karena dari kasih karunia Allah, Paulus memiliki iman yang benar. Sebab Efesus mengatakan, Efesus 2 ayat yang 8, oleh karena kasih karunia. Bagaimana itu bahasanya? Ya. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Coba kita baca dulu. Sebab Efesus 2. karena kasih karuniamu diselamatkan oleh iman, Ya. itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, itu yang dimaksudkan Paulus. Kasih karunia itu yang justru membuat dirinya menjadi orang yang beriman, yang akan dibawa kepada suatu kesempurnaan iman sehingga mencapai keselamatan yang dikehendaki Tuhan. Dan Paulus tidak menolak itu. Paulus tidak menolak sehingga dia betul-betul mengikuti jalan Tuhan dengan imannya. Tidak dengan suatu pengajaran Taurat. Walaupun Paulus mantan, ya, seorang ahli Taurat, seorang Farisi.
Tapi ketika dia masuk dalam kebenaran lewat pengenalan kepada Kristus, segala sesuatu yang dahulu dibanggakan, di mana dia mengatakan dirinya, aku paling disiplin, aku paling ketat, aku paling lebih daripada teman-teman sebayaku, untuk betul-betul mempelajari Taurat. Tapi ketika dia mengenal Kristus, aku menganggap semua itu sampah, ya. Tidak ada artinya. Karena masuk dalam zaman Roh Kudus tidak ada lagi itu Taurat. Sekarang Taurat modern pun berbahaya. Walaupun hamba Tuhan yang katanya hidup beriman, yang katanya aku tidak menolak kasih karunia. Kasih karunia itu kan kalau kita hubungkan Ibrani 12 ayat yang ke-14 dan 15. Ibrani 12 ya, ayat 14 15. Bahwa kasih karunia itu berbicara anugerah yang mendatangkan damai sejahtera. Orang yang meninggalkan, orang yang tidak memiliki anugerah kasih karunia itu, hidupnya itu penuh dengan kecemaran. Hidupnya itu menimbulkan kerusuhan. Coba kita baca ayat 15. Ayat 14 mulai. Ibrani 12 ayat 14 15. Ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang Dan kejarlah kekudusan. dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat kemuliaan Allah. Terus Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. kuncinya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kalau salinan lama apa? Ada yang pegang kasih? Tengokkanlah baik-baik supaya jangan barang seorang tiada mendapat anugerah Allah. Tengoklah baik-baik supaya jangan seorang tiada mendapat anugerah Allah. Itu berbicara karunia, itu berbicara baptisan roh, itu berbicara kepenuhan roh, berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus yang begitu penting, yang mempunyai peran yang besar dalam kehidupan umat yang percaya. Karena dengan roh itu yang membawa kepada suatu sikap, sifat, karakter yang dimana kita kenal dengan kasih. Sebab buah dari pekerjaan roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, apalagi kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Itu buah dari Roh Kudus. Tapi kalau orang tidak memiliki Roh Kudus, sulit untuk melakukan hal-hal yang baik, murni kebaikan. Sulit, saudara. Manusia itu sejak jatuh dalam dosa, dikatakan di dalam kitab Kejadian, hatinya lebih cenderung berbuat dosa. Di dalam peristiwa kedatangan Tuhan Yesus saja ke dunia, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus sudah mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 19-20, terang itu sudah datang, tapi manusia lebih menyukai kegelapan. Itu Tuhan Yesus yang bicara. Bukan tukang ramal, bukan ahli Taurat, bukan manusia. Dia tidak mengada-ngada, tapi memang dia melihat keadaan manusia adalah bangunan yang perlu dirombak. Makanya satu kali dia diperhadapkan dengan bangsa Israel ketika dia berada di bait Allah. Tuhan katakan, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya. Aku akan membangunnya dalam 3 hari. Mereka pikir, siapa orang ini? Kami membangun bait Allah ini 46 tahun atau 54. Lebih baik kita buka Yohanes pasal yang ke-2. Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang ke-16 mulai sampai ayat 20.
Markus 2 ayat yang ke-16 mulai. Maka katanya kepada orang yang menjual burung merpati itu, 16 mulai, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Rombak bait Allah ini. Kalau salinan lama, runtuhkan bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikan. Dalam kembali. 3 hari aku mendirikannya kembali. Ya, terus. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Terima kasih, sampai situ. Padahal ayat selanjutnya, tetapi yang dimaksudkan itu bukan bait Allah jasmani, tapi bait Allah secara rohani. Sekalipun bait Allah itu megah berdiri, saudara, secara lahiriah, secara fisik, ya, tapi manusia yang menjadi bait Allah sesungguhnya, orang yang beribadah di situ salah arah, liturginya salah, tidak sesuai dengan susunan tabernakel yang dirohanikan, apalagi dalam pengajaran pun mengatakan Tuhan menilai dari 7 sidang jemaat itu, yang Tuhan perhitungkan dalam suatu liturgi ibadah adalah yang ia lihat pemberitaannya, dan kedua penyembahannya. Itu merupakan titik klimaks yang membuat orang-orang yang beribadah itu betul-betul diarahkan sesuai dengan kebenaran. Nah, bagaimana kita mencapai kepada liturgi yang sebenarnya, klimaks yang sebenarnya, mencapai kepada skina glory yang sebenarnya? Itulah perlu tuntunan roh yang diimbangi, yang diuji, yang disetir oleh kebenaran. Ya, jadi kita sungguh membutuhkan roh, tapi itu harus diuji dengan firman Tuhan. Makanya firman dan roh itu harus berjalan bersama-sama. Jangan engkau terlalu ngeroh, tapi firmanmu itu referensinya tidak ada. Engkau malas baca Alkitab, tapi sedikit-sedikit engkau berbicara tentang roh, sehingga nubuatanmu pun palsu. Ya. Bagaimanapun roh dan firman itu harus berjalan bersama-sama. Atau sebaliknya, engkau nampaknya paham kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi engkau tidak memiliki roh. Kasihan, kau seperti ahli-ahli Taurat. Ya. Sekarang di zaman modern, saya beritahukan, firman Allah mengungkapkan pengajaran bertaurat. Sekalipun dia punya roh, tapi gaya-gaya Tauratnya itu, yang negatifnya itu ternyata diikuti. Jadi roh ahli Taurat bukan roh Taurat itu, ya. Taurat yang menghasilkan, yang membawa, yang menuntun seseorang itu mengerti firman Allah sampai menemukan roh yang sebenarnya. Tetapi bagaimana mereka itu menemukan suatu jalan menurut kebenarannya sendiri. Makanya cara ibadah mereka itu tidak diperkenankan Tuhan. Seringkali titik klimaks mereka, penyembahan mereka itu hanyalah roh emosi, bahkan sudah kerasukan setan. Kelihatan menyembah Tuhan sampai gemetar, pukul-pukul mimbar, bahkan ada yang menari-nari sambil tutup mata, ada yang melonglong seperti serigala di saat penyembahan. Lebih parahnya lagi, malaikat sidang, biarkan Roh Kudus itu bekerja. Memang berdasarkan suatu ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus berapa itu? Kebebasan roh. Di mana ada roh? 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Coba kita baca. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Seringkali mereka membela diri dengan ayat, mencomot ayat firman Tuhan. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan, ada kebebasan. Ya. Kebebasan yang mereka maksud, kebebasan berekspresi, bukan kebebasan itu. Di mana ada Roh Kudus, di situ kita mengalami kebebasan
kebebasan untuk bertanyakan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan maksud. Lewat karunia-karunia roh kita bisa menyembah Dia, bertanyakan suatu petunjuk-petunjuk Tuhan. Tapi tetap saya ingatkan, pekerjaan roh harus diiringi dengan firman Tuhan. Roh itu harus diuji dengan firman Tuhan. Manifestasi Roh Kudus itu harus betul-betul diuji dengan firman Tuhan. Ya. Jangan ngeroh-ngeroh sedikit roh, dikit-dikit nubuatan, dikit-dikit penglihatan. Tapi firman Tuhan saudara pandang enteng. Bagaimanapun di atas segala-galanya, firman Tuhan di atas. Ya. Paling atas itu adalah firman Tuhan. Baru kedua mungkin pengajaran. Tetapi sekarang di kalangan kita lebih memuliakan pengajaran daripada firman. Padahal pengajaran itu harus diuji dengan firman Tuhan. Makanya pengajaran yang kita terima untuk membawa gereja Tuhan mencapai kepada kesempurnaan iman itu harus didasari, didukung dengan firman Allah. Bukan terbalik, saudara. Ya, bukan terbalik. Sehingga kita memberhalakan pengajaran, tapi karakter kita seperti Taurat. Akhirnya kita merasa kabar pengantin Kristus adalah suatu kelompok yang eksklusif. Waduh, bahaya seperti ini. Tuhan Yesus ya adalah suatu gambaran ya, pengantin laki-laki yang sejati. Lihat, apakah yang dia kunjungi itu hanya orang-orang pilihan? Justru dia menemukan kekecewaan. Apakah yang dia kunjungi hanya orang-orang yang tinggal di Bait Allah? Tidak. Yang dia kunjungi orang-orang berdosa. Ya. Orang-orang yang menjadi korban, dihakimi oleh para pendeta-pendeta saat itu. Yang merasa dirinya saleh, memegang wahyu daripada Tuhan. Itu. Karena mereka tidak mengerti kasih karunia Allah. Mereka menolak kasih karunia Allah. Kalau Paulus, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sehingga dia lucuti pemahaman tentang Taurat. Ya. Dia anggap tidak berarti. Terakhir, Galatia 5 ayat yang keempat. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu lepas. Kalau bahasa terjemahan lama, tercerai. Sudah bercerai. Ya, coba bacakan. Galatia 5 ayat yang keempat dalam terjemahan lama. Maka kamu yang hendak dibenarkan oleh Taurat itu sudah bercerai daripada Kristus. Kalau engkau merasa benar gaya-gaya Taurat itu ya, artinya hendak dibenarkan, artinya engkau membenarkan gaya-gaya Taurat itu ya. Ini menunjuk kepada gaya-gaya para ahli Taurat ya. Dan perlu dipahami ya, pengajaran tentang Taurat sesungguhnya adalah pengajaran yang menolak baptisan air ya. Terus baca dulu. Kamu sudah terkeluar daripada anugerah Allah. Ya, kamu sudah terkeluar daripada anugerah Allah ya. Sudah keluar. Makanya ketika Yohanes Pembaptis itu mulai meluruskan jalan, menjalankan tugas. Dia melihat ini sekelompok para ahli Farisi. Dia dari jauh dia sudah berteriak, "Hei, siapa yang menyangkakan engkau bisa lari dari murka Allah?" Di situ bukan Yohanes Pembaptis melarang mereka. Yohanes Pembaptis saya percaya, kalau saya mau menafsirkannya, Roh Allah itu memang sudah ada, hikmat marifat, sehingga dia bisa melihat gelagat dari orang Farisi. Mereka terkadang hanya menjalankan, mungkin mereka mau dibaptis air, tapi hanya sebatas mereka pahami rutinitas keagamaan saja. Ya. Tetapi tidak ada pertobatan. Sementara di dalam kitab Injil, Yohanes Pembaptis menginginkan, aku membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Makanya langkah-langkah iman itu sebelum kita menerima diri dibaptis, itu ada penyesalan, bertobat, sampai kepada ada buah-buah pertobatan yang kau tunjukkan. Supaya dengan engkau mengeluarkan pertobatan, hidup yang baru, kejadian yang baru, hidup di dalam kebenaran, transformasi ya, gaya hidupmu yang engkau sudah tinggalkan kehidupan yang lama, masuk kepada kehidupan yang baru. Disitulah engkau sempurnakan langkahmu untuk mengikuti kehendak Allah.
seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Dirinya sebelum melayani pekerjaan Tuhan, dia memberi diri dibaptis. Dan ingat, ada Roh Kudus turun. Makanya orang yang betul-betul siap melayani pekerjaan Tuhan, dia memang harus lahir baru pada air dan roh. Minimal itu. Baru engkau dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, lebih bagus lagi engkau menggebu-gebu, engkau menyala-nyala rohmu di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sebelum engkau melayani, engkau puasa. Kalau perlu 40 hari 40 malam, wah luar biasa itu. Ya, tapi jangan mencobai. Yang penting niatmu berpuasa untuk mempersiapkan diri melayani pekerjaan Tuhan. Tapi zaman sekarang ada yang seperti itu. Tidak memiliki roh, berkhotbah. Tidak memiliki roh, melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita mau mengukur secara spesifik sesuai dengan kehendak Tuhan, wah tajam. Ya. Kita mau hubungkan dengan tabernakel, lihat saja. Imam yang masuk ke ruang suci itu bukan imam sembarangan. Ya. Bukan imam biasa yang kerja di halaman. Ya, ya mungkin beberapa dari saudara belum mengerti kok ke tabernakel. Ya, saya tidak ada alat peraga ya. Jadi 7 tingkat iman itu dihubungkan dengan tabernakel. Baptisan air itu disejajarkan dengan kolam pembasuhan. Kolam pembasuhan adalah alat terakhir ya di tabernakel di bagian halaman. Tetapi di situ ada 2 bagian lagi, ruang suci dengan ruang masuci. Imam-imam yang masuk ke ruang suci saja itu adalah imam besar, imam yang ditentukan, ditetapkan Allah. Dipercayakan suatu kehidupan yang suci, kudus, yang suci dan kudus adanya. Artinya mereka harus lewat pembasuhan tangan dan kaki, membersihkan diri, baru mereka masuk ruang suci. Sama halnya secara rohani. Sebelum engkau melayani lebih dalam lagi, ya, engkau betul-betul harus disucikan. Diampuni dosanya, ditebus dosanya lewat pengakuanmu dan perbuatanmu dalam baptisan air di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baru engkau layak betul-betul masuk ke ruang suci. Engkau sebagai imamat yang berkerajaan. Berbicara tentang saudara dipersiapkan menjadi seorang imamat dalam tanda kutip ya. Seorang imam yang melayani jiwa-jiwa di dalam gereja dimanapun saudara berada, melayani pekerjaan Tuhan. Itu imamat kerajaan. Engkau melayani bukan melayani kerajaan dunia, tapi melayani kerajaan Allah. Disitulah engkau baru masuk kategori engkau adalah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, imamat berkerajaan. Engkau dipersiapkan sebagai imam yang melayani kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Itulah jiwa-jiwa di luar sana. Tapi kalau engkau belum lahir baru, ya tunggu dulu. Roh engkau belum punya. Bagaimana? Tetapi konteks 2023 ini, ya ini saya sedikit mundur tadi ya. Bagi kita yang sudah penuh dengan roh, hati-hati. Ya. Berarti kita sudah hidup dalam kasih karunia. Cintailah damai. Ya. Berusahalah hidup dalam damai. Jangan ada seorang pun yang mulai menjauhkan diri dari roh. Sudah mulai redup. Ya. Kalau engkau sudah tidak semangat melayani, engkau sudah tidak semangat memperlabakan karunia-karunia roh kudus lewat nubuatan, penglihatan, dan sebagainya dengan alasan tidak bengekmu, ya, aku tidak layak Tuhan, aku tidak pantas, aku memberikan kesempatan yang lain. Ya. Tapi sudah berbulan-bulan, terus saja begitu. Itu sudah intimidasi iblis. Ya. Tapi kalau engkau tetap bersemangat, berusaha tanpa memandang kiri, dan karena engkau tetap maju terus, orang mau bilang sombong ini orang, terlalu mencolok, ya berarti orang itu yang sebenarnya tidak mau berusaha. Bagaimanapun jemaat yang bersungguh-sungguh tetap harus dimonitoring oleh gembalanya. Ya, kalau dia berlebihan, ya gembala patut menegur, sekali-kali ya jangan juga terlalu berlebihan. Karena ada firman Tuhan, jangan engkau terlalu saleh. Ya, ada firman Tuhan pengkhotbah atau Amsal, saya lupa itu. Jangan engkau sampai terlalu saleh sehingga engkau mati sebelum waktunya. Ada orang terlalu saleh, ya. Sombong rohani itu saudara. Ya.
itu bisa Tuhan ambil, cabut nyawanya sebelum waktunya karena saking sombongnya. Lucifer itu sebenarnya bisa hidup kekal terus ya, menjadi malaikat tingkat kedua yang terus memimpin puji-pujian ribuan jutaan malaikat di sorga. Tapi karena kesombongan rohaninya, sebelum waktunya Tuhan sudah campakkan. Ya. Hati-hati hamba-hamba Tuhan, nah, yang terlalu ngeroh, kelihatan, oh ayo kita bangkitkan roh. Bagus, semangat. Tapi kalau engkau tidak bisa menahan diri, engkau boleh membuktikan. Makanya buah-buah roh itu sangat spesifik ya. Diawali dengan kasih tapi ditutupi dengan tahan nafsu kalau bahasa terjemahan lama. Kalau bahasa terjemahan baru, pengendalian diri. Kita boleh mengasihi Tuhan dengan betul-betul berkegiatan, bersemangat, saking cintanya kepada Tuhan, kita melayani jiwa-jiwa ya. Tapi penting juga peran tahan nafsu ya. Kenapa saudara? Supaya kasih kita itu tidak pura-pura, kasih kita itu tidak munafik, kasih kita itu tidak berlebihan ya. Bukan di sini oh berarti pekerjaan roh salah dong, ada kurangnya dong. Tidak salah. Hanya saja kita harus mengerti kita masih dalam dunia ini. Kita seringkali masih belum menyadari roh apa yang bekerja. Sekalipun engkau sudah penuh roh, Paulus pun mengatakan seperti itu. Ya. Sekalipun dia rasul, ada kedagingan yang meronta-ronta, yang mencobai dirinya sendiri, ya, yang menyesatkan pikiran kita. Masih ada. Selama kita hidup dalam daging ini, perjuangan kita itu justru seumur hidup kita. Ya. Tapi kita harus mempunyai prinsip, aku semakin berkurang, dia yang semakin bertambah. Bahkan Paulus mengatakan, ya semakin hari tubuh jasmaniku itu semakin merosot. Itu harus kita perjuangkan. Biar roh Tuhan kemuliaan yang semakin membesar. Ada yang seperti kelihatan mengasihi pekerjaan Tuhan. Tapi tidak kita sadari, saking mengasihi, kita post pelayanan, kita post doa dan puasa dan sebagainya. Kita posting, sudah di Facebook, di Instagram, di status WhatsApp. Haleluya. Ya tidak apa-apa ya seperti itu. Kita kan tidak bisa membedakan mana yang kelihatan tulus murni, mana yang kelihatan ini ada persaingan ini. Ya. Karena terbakar melihat rekannya, ini kayaknya banyak pelayanan, saya juga harus senantiasa giat melayani, saya posting. Posting baptisan ayat, puji Tuhan 7 jiwa aku sudah membaptis. Ya. Minggu depan, 2 jiwa aku sudah membaptis. Posting lagi, posting di Facebook, tiap jam dia posting pelayanan. Ternyata pas dicek saudara, ternyata dia membaptis orang dengan cara paksa. Didorong-dorong, dianya tidak mau, tetapi dipaksa-paksa. Cuma karena apa? Demi konten. Nah ini yang bahaya ini. Ya. Ada suatu pekerjaan Tuhan, tapi itu sebatas konten. Nah ini berbahaya saudara ya. Sangat berbahaya. Ini karena dia nampak kasih, tetapi tidak ada pengendalian diri. Penting kita pelajari buah-buah roh itu. Makanya penting tahan nafsu. Kita menunjukkan kasih kepada Tuhan. Ya itu baik. Tapi ingat ya, kita harus ada pengendalian diri. Tuhan, apakah saya ini sudah kelihatan lebih dari yang lain? Sementara firman Tuhan mengatakan engkau saling menghormati. Jangan engkau memikirkan perkara yang tinggi. Jangan menganggap dirimu pandai. Jangan menganggap dirimu itu lebih penting. Itu artinya Tuhan mengajarkan kita tetap melayani pekerjaan Tuhan. Seperti kata Paulus di Timotius, tunaikanlah tugas pelayanan, biarlah rohmu menyala-nyala. Tapi kita harus tahu etika. Jangan engkau sebagai hamba Tuhan, ya sudah dipercayakan wilayah tertentu, engkau patok wilayah hamba Tuhan lain, saking semangatnya. Enggak boleh begitu. Engkau goda-goda jemaat, engkau melayani jemaat hamba Tuhan B, hamba Tuhan C, dengan alasan, kita kan pelayanan, tidak dibatasi, jiwa Tuhan punya. Ini yang berbahaya saudara. Ya, kita harus ada etikanya. Etikanya itu, itu timbul dari ada rasa pengendalian diri. Itulah luar biasanya Roh Kudus. Ya.
Luar biasanya Roh Kudus selalu menyeimbangkan kehidupan kita, supaya kehidupan rohani maupun kehidupan duniawi itu betul-betul berjalan manis, ya. Bukan berarti ya kehidupan duniawi di sini bukan berarti kita berpesta pora, mabuk-mabukan, ya. Kita melakukan hal-hal kedagingan tapi kita gereja. Bukan seperti itu. Tidak. Maksudnya kita imbangi kehidupan duniawi kita, ya artinya dalam hal kebutuhan makanan, kita jalan-jalan dengan keluarga, jalan-jalan dengan teman, boleh hangout bareng, tapi kita senantiasa dikendalikan oleh perkara rohani, oleh roh dan firman, sehingga kita pun mau bergaul dibatasi. Ya, kita, Tuhan ini sudah terlalu, saya pulang dulu ya, udah jam segini. Nah, terkadang seperti, si belanjanya sudah terlalu banyak ini, bagaimana ini ya? Sehingga kita seringkali mengeluarkan keperluan yang banyak, tapi untuk kebutuhan keluarga, sudah tidak ada. Ada yang seperti itu, saudara ya. Ya mungkin saudara sebagai jemaat yang setia, saudara pasti merasakannya. Saudara kelihatannya pengeluaran banyak di luar sana, belanja sana belanja sini, sementara gembala sudah kesusahan, ya. Ya maaf ya, ini saya bukan menyinggung perpuluhan lagi, menyinggung persembahan kasih, tidak. Artinya ada jemaat yang seperti itu. Tapi kalau jemaat yang betul-betul diurapi Tuhan, dia tahu takaran kapasitas, dia tahu jalan-jalannya pekerjaan roh, ya. Silakan saudara yang berusaha bekerja keras, ya saudara menikmati berkat Tuhan, silakan. Tapi engkau harus tahu ada sesuatu yang diprioritaskan. Dengan engkau mengarahkan pikiranmu akan perkara yang di atas. Jangan engkau perhatikan gembalamu, hamba Tuhan, mimpin jemaat yang lain. Ya, ada juga orang memberikan perpuluhan. Ini hamba Tuhan, ya, gembalanya udah punya mobil 7 ini, masa mau dikasih perpuluhan? Ya, lebih baik perpuluhan saya kasih kepada orang-orang yang miskin, yang membutuhkan. Bukan seperti itu konsepnya. Itu betul, tapi bukan begitu konsepnya, ya. Tapi kalau saya mau bahas tentang perpuluhan, sudahlah. Intinya itu perkara yang kurang benar, ya. Karena bagaimanapun kita kalau mau melakukan sesuatu seperti untuk Tuhan, ya pandanglah itu kewajiban kita yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita lakukan, terserah itu hasil perpuluhan gembalanya mau bikin banyak, itu urusan Tuhan dengan dia. Ya. Kalau dia macam-macam, dia alokasikan itu persembahan kasih, persembahan datangan, persembahan seperpuluhan untuk hal-hal yang negatif, ya lihat saja. Nanti Tuhan turun tangan sendiri. Kita tidak perlu menghakimi hamba Tuhan. Yang penting tugas kewajiban saudara yang saudara pertanggungjawabkan kepada Tuhan, sudah saudara tunaikan. Itu tunaikan tugas pelayananmu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang baik bagi kami. Kau senantiasa memberikan pemahaman akan kebenaran firman-Mu. Lewat pengajaran yang ada Tuhan, Kau membuka rahasia pengertian akan rahasia kebenaran yang lebih dalam lagi. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami bersyukur, kami diingatkan kembali bagaimana kami jangan memadamkan roh. Karena Roh Kudus itu Tuhan yang senantiasa menghantarkan kehidupan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, perbuatan-perbuatan yang bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami mau berjalan bersama dengan Roh, sebab firman-Mu mengatakan setiap orang yang berjalan bersama dengan Roh, niscaya kehendak tabiat duniawi itu tidak akan digenapi. Itu yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Kami adalah manusia biasa yang masih hidup di dalam kedagingan, penuh dengan intimidasi akan keinginan-keinginan dunia. Tetapi firman dan Roh-Mu Tuhan harus berkuasa atas diri kami, agar hidup kami ini benar-benar menjadi terang, menunjukkan suatu kehidupan yang benar, dapat memancarkan kehidupan yang benar Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kami pun boleh merasakan ada kehidupan lewat terang firman, lewat perbuatan yang kami lakukan. Kami bukan saja sebagai pendengar firman, tapi kami sebagai pelaku firman-Mu.
Terima kasih Bapa, sempurnakanlah kebenaran ini. Setiap segala kekurangan yang hamba-Mu sampaikan, jikalau ada yang salah, Tuhan ampunilah hamba-Mu. Tapi biarlah Engkau yang empunya firman Tuhan menyempurnakan, bekerja bersama dengan Roh-Mu untuk memberikan pengertian yang benar kepada setiap jemaat-Mu, baik di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Engkau sempurnakan mereka atas hikmat Allah, agar mereka memiliki suatu perbuatan yang baik, di mana nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Kami saatnya mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, pimpinlah kami ya Bapa. Bimbinglah kami Tuhan kepada penyembahan yang dikehendaki Tuhan. Angkatlah setiap gairah penyembahan kami, penyerahan kami. Kuduskan hati kami Tuhan, sucikanlah pikiran kami. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi, dan menghalang-halangi setiap penyerahan kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Segala kuasa iblis pun sudah dihancurkan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Rai, 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 nelai ditrai, nelai ditrai, rai dilai, nar ditrai, nelai ditrai, Ridisik idol lidi kranda lebe di lai di bidisi di kada lawa. Haleluya. Ridis idol lawa. Hiradosik andala ribi di krada la ridisi di krawa lawa. Hindala radosik andala wala ribi krada. Haleluya. Ribidis andala wala rai. Bukanlah firman-Mu. Malah yang baik menyerahkan nyawa kan salah domba. Kau benar dalam sejahtera dan berbahagia kamu dari tempatku yang maha tinggi tetap kemayan aku membuktikan di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan di tengah ridho hamba-hamba dan anak-anak kamu sudah mendengarkan kebenaran firman-Ku itu adalah aku sendiri.
Aku sampaikan itu karena aku ada rencana di dalam hidup aku. Rencanaku indah dan besar bagi kamu, kamu adalah orang-orang yang sudah aku panggil tepat dalam rencanaku yang ajaib. Naidullah, Naidullah, aku sudah bukakan setiap rahasia kebenaran Naidullah di kamu. Oleh sebab itu aku minta kepada kamu, hai hamba-hamba, berjalanlah menurut jalan yang aku tunjukkan kepada kamu. Naidullah di kamu, Naidullah, kamu akan melewati tahun ini, hai hamba-hamba. Aku berkata kepada kamu, jangan takut, karena aku menyertai kehidupan kamu. Firmanku yang aku sampaikan kepada kamu biarlah menjadi pedoman bagi kamu, hai hamba-hamba. Berdirilah teguh di atas kebenaran firman kamu, agar kamu tidak tersesat di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini akan semakin jahat, Naidullah di kamu. Bagi kamu yang selalu datang beribadah kepadaku, ada jaminan yang aku berikan kepada kamu. Naidullah yang kamu, Naidullah di kamu. Roh yang aku taruh dalam kehidupan kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Naidullah di kamu. Oleh sebab itu jangan padamkan roh yang aku taruh dalam kehidupan kamu. Jadi saya di kamu, Naidullah di kamu. Hamba-hambaku dan anak-anakku, ada begitu banyak rancanganku dalam kehidupan kamu. Panggilanku begitu indah bagi kamu. Naidullah kamu, Naidullah. Aku mau di tahun ini kamu lebih bersungguh-sungguh. Karena ada begitu banyak jiwa-jiwa yang menanti pemberitaan kamu tentang aku. Ayo kamu, Naidullah di kamu. Naidullah di kamu. Ayo hamba, layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Jangan engkau takut dengan masa depanmu, karena aku adalah masa depanmu yang sesungguhnya, hai hamba. Naidullah kamu, Naidullah, hamba-hambaku dan anak-anakku. Lihatlah kamu dalam pekerjaanku, karena di dalam kamu bekerja kepadaku, segala jeripaya kamu tidak menjadi sia-sia. Naidullah, demikianlah suara roh, bahagialah kamu yang sudah mendengar. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati lewat firman-Mu. Kami boleh dikuatkan kembali, dihiburkan dengan suara Roh-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu ya Bapa. Biarlah kami senantiasa memiliki roh yang selalu menyala-nyala di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Karena ketika kami tetap berdiri tegak untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan kesetiaan, dengan berjalan bersama-sama akan kehendak Roh-Mu Tuhan, maka niscaya semua Engkau perhitungkan, dan tidak ada suatu pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan itu tidak diperhitungkan. Semuanya Tuhan Engkau memperhitungkannya dan akan membalas berkat-berkat yang baru, terutama yang menjadi Tuhan kerinduan hati kami sebagai hamba-hamba-Mu. Rindu bagaimana senantiasa kuasa firman dan roh itu Tuhan dapat tersampaikan kepada setiap jiwa-jiwa yang mendengar akan firman dan pengajaran. Terlebih jemaat-Mu Tuhan yang bersaya kepada firman-Mu, biarlah mereka semakin hari bertumbuh di dalam iman mereka sampai kepada rohani yang dewasa, iman yang siap disempurnakan Tuhan, mengerti akan setiap kehendak dan perintah-perintah-Mu, melakukan Tuhan setiap perintah-perintah-Mu. Karena itu yang menjadi pembuktian kami mengasihi Engkau, sebab Engkau berkata setiap orang yang mengasihi Engkau
akan selalu menuruti perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah dalam segala dosa kesalahan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi biarlah lewat bekal firman Tuhan ini membaharui jiwa kami, senantiasa memulihkan keadaan rohani kami, membangkitkan gairah kami untuk kembali bersemangat, beraktivitas, bekerja dan melayani pekerjaan Tuhan. Menghadapi tahun 2023 ini Tuhan yang penuh dengan misteri, tapi kami percaya Engkau sudah memberikan jaminan bagi kami suatu keselamatan. Perihal keselamatan Tuhan, kehidupan yang kekal, Engkau pun akan memberikan keselamatan selama kami hidup dalam dunia ini. Selamat dari mara bahaya, selamat dari masa kesesakan, selamat dari pergumulan yang ada. Engkau akan membawa kami menjadi orang-orang yang kuat menghadapi setiap tantangan dan cobaan, sampai kami menerima upah kemenangan atas setiap pergumulan kami, sebab Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Diberkati Tuhan kami semua, sidang jemaat-Mu, simpatisan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang menyaksikan baik dari tempat ini maupun secara live streaming. Engkau berkati kami semua. Kami akan sudahi akhiri ibadah kami pada saat malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita mulai hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Pada saat ini ibadah kita sudah selesai. Gesba Goshen, Jakarta. Ya, pesan kami menghadapi 2023 ini, melangkahlah dengan iman. Ya, percaya akan perkara mujizat yang Tuhan akan kerjakan, tapi jangan memandang rendah nubuatan. Ya, kalau memandang rendah nubuatan berarti kita memandang rendah karunia pekerjaan roh. Itu memandang rendah mujizat. Artinya saudara, memandang rendah mujizat ya kita menuntut mujizat, tapi kehidupan kita itu tidak mampu berbuat sesuai dengan perintah Tuhan ya. Bahkan kita lebih mampu, bahkan lebih menyukai akan perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi di sisi lain ya, lagi kita membutuhkan mujizat, kita butuh sesuatu yang instan. Nah, itu sama saja meremehkan kasih karunia Tuhan. Jangan seperti itu. Kalau masih kanak-kanak rohani yang belum dipahami akan kebenaran, ya mungkin ada pemakluman, harus dibimbing juga. Tapi kita yang sudah merasa dewasa, sudah lahir baru kepada air dan roh, ya mencapai kepada karunia-karunia, sudah mencapai buah pertobatan, pelayanan, ya dan buah Roh Kudus. Cobalah permintaan doa kita, ya kita harus tahu dan sesuai kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Puji Tuhan, ya. Selamat mengawali hari di tahun 2023. Ya, selamat beristirahat dan semoga esok hari kita diberikan semangat yang baru daripada Tuhan, terutama berkat anugerah yang daripada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Selamat malam. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ciao.